Kalau seandainya ada pula orang berangkat pagi pulang malam tunggang langgang, apa yang dia cari itu dia dapat. Semakin banyak yang dia dapat, semakin banyak pula keluarnya hingga tak pernah cukup apa yang dia dapat. Berarti ada yang rusak pada berbentengnya. Karena setiap satu sedekah itu mengelakkan dua musibah. Nah, kata Nabi SAW, wadahu mardakum bis-shadaqah. Obatilah penyakitmu dengan cara bersedekah. Sabar itulah yang membuat masalah besar terasa kecil. Kekuatannya adalah doa. Doa itu pangkalnya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hassinu amwalakum bizzakati wadawu mardakum bis-shadaqah wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Ibu dan bapak rahimakumullah, ada tiga hal dalam hidup ini kata Nabi, obatnya adalah tiga. Pertama kata Nabi SAW, hassinu amwalakum bizzakah. Bentengilah hartamu dengan cara berzakat. Yang kedua, wadawu mardakum bis-shadaqah. Obatilah penyakitmu dengan cara bersedekah. Wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Hadapilah segala bencana hidup malapetaka dengan cara ad-du'a, berdoa. Ibu dan bapak yang berbahagia, bentengilah harta dengan zakat. Jadi zakat ini menjadi benteng. Kalau ada orang berangkat pagi pulang malam tunggang langgang peras keringat banting tulang, tapi apa yang dia cari tak dia dapatkan, berarti ada yang rusak pada rumahnya. Kalau seandainya ada pula orang berangkat pagi pulang malam tunggang langgang, apa yang dia cari itu dia dapat. Semakin banyak yang dia dapat, semakin banyak pula keluarnya hingga tak pernah cukup apa yang dia dapat. Berarti ada yang rusak pada perbentengan hartanya tadi. Nah, maka benteng ini mesti dibaik-baikkan. Apa benteng harta itu? Benteng harta itu ibu dan bapak adalah zakat. Maka kata para ulama, zakat itu artinya 7. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, zakat itu artinya bertambah. Yang kedua, zakat itu artinya bertumbuh. Yang ketiga, zakat itu artinya berkembang. Yang keempat, zakat itu artinya adalah bersih. Yang kelima, zakat itu artinya adalah suci. Yang keenam, zakat itu artinya adalah baik. Yang ketujuh, zakat itu artinya adalah barokah. Jadi orang yang berzakat pasti bertambah hartanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur, Allah tambah. Kalau kita kufur, azab Allah sangatlah pedih. Yang kedua, dia pasti bertumbuh. Apa bedanya bertambah dengan bertumbuh? Kalau bertambah itu adalah nominal. Kalau bertumbuh itu tempat keluar. Jadi kalau awalnya tempat datangnya harta itu hanya satu, maka dengan cara dizakatkan dia menjadi 2 tempat keluarnya. Tempat datangnya harta itu menjadi 2. Tempat harta itu menjadi 3. Tempat harta itu menjadi 4. Itu mudah bapak namanya bertumbuh. Yang ketiga berkembang. Orang yang berzakat itu tidak hanya mendapatkan pemanfaatan pada dirinya, tapi juga pemanfaatan pada diri istrinya, pemanfaatan pada diri keluarganya, pemanfaatan kepada diri anak-anaknya, bahkan bermanfaat kepada kesehatannya, bermanfaat kepada ketenangannya, bermanfaat kepada kebahagiaannya. Sudah tiba-tiba menjadi soleh-solehah anak-anaknya, menjadi baik orang yang datang melamar anaknya, itu kena zakat. Jadi zakat itu ibu dan bapak rahimakumullah tidak hanya bertambah tapi juga bertumbuh. Tidak hanya bertumbuh tapi juga berkembang.
Selain bermakna zakat itu bertambah, bertumbuh, dan berkembang, yang keempat makna zakat itu bersih. Nomor 5 adalah suci. Apa bedanya bersih dengan suci? Kalau bersih itu ibu dan bapak, yang dibersihkan adalah zahir. Kalau suci, maka yang dibersihkan itu adalah sesuatu yang dimakan. Jadi bersih itu menjadi bersih jiwa orang yang berzakat. Yang suci menjadi suci apa yang dia makan. Nah, dua-duanya mesti baik. Bersih hati orang berzakat, bersih jiwa orang berzakat, bersih pikiran orang yang berzakat. Yang kedua, suci pula yang dia makan. Tidak ada sesuatu yang haram yang kita makan kecuali obatnya hanyalah api neraka. Yang keenam, makna zakat itu adalah baik. Jadi orang berzakat itu menjadi baik dia. Apanya menjadi baik? Cara berfikirnya menjadi baik. Cara pandang dia menjadi baik. Telinganya hanya mau mendengar yang baik-baik. Mulut dia hanya mau bercakap yang baik-baik. Dia pun hanya mau berbuat yang baik-baik. Itu pertanda orang zakatnya diterima. Menjadi baik. Yang ketujuh, barokah. Apa makna barokah itu? Barokah itu ibu dan bapak rahimahumullah, segala harta benda yang menghasilkan 3 hal maka disebut dengan barokah. Apa itu? Pertama, menjadi mustajab segala doa dan permintaannya. Jadi orang yang barokah itu mustajab doanya, mustajab segala permintaannya. Yang ketiga, yang kedua, menjadi cukup segala yang dimakannya. Jadi sedikitnya cukup, banyaknya pasti berlebih. Yang ketiga, menjadi sampai segala hajat dan keinginan dirinya. Itu pertanda zakat itu membawa barokah. Maka kalau kita tengok ibu dan bapak, orang berzakat tidak pernah memiliki kerugian. Tidak pernah dia memiliki kerugian. Yang ada itu cuma hanya keuntungan. Makanya kalau kita tengok sahabat-sahabat itu berbeda-beda amalan khusus, tapi mereka serentak dalam satu amalan. Apa itu? Sedekah dan zakat. Tidak ada sedekah sahabat itu yang main-main. Tidak ada zakat sahabat itu yang main-main. Jadi walaupun Nabi mematok zakat itu hanya 2,5%, tapi coba tengok sejarah. Ada tak sahabat yang berzakat 2,5%? Itu uniknya, Pak. Jadi Nabi menyuruh zakat itu hanya 2,5%, tapi tidak ada sahabat yang berzakat 2,5%. Kita sibuk berdebat misalnya dengan angka, misalnya begini, kalau 2,5% namanya zakat, kalau sudah lebih 2,5% namanya tak lagi zakat, namanya sedekah. Itu kita berdebat kepada nama, tapi tak berdebat pada esensi. Jadi kita berdebatnya pada istilahnya. Jadi kita ini lebih habis waktu memperdebatkan istilah daripada mempersoalkan nilai. Sahabat itu mana ada yang berzakat 2,5%? Seminim-minim sahabat zakatnya berapa persen? 10%. Seminim-minim. Bahkan ada sahabat Nabi yang berzakat berapa? 97,5%. Kita jangankan mengamalkan, Pak, memikirkannya bayang. Memikirkan berzakat 97,5%. Saya udah bapak lama termenung kemarin sholat di Masjid Abu Bakar. Ini pertama kalinya saya bisa sholat di Masjid Abu Bakar. Jadi alhamdulillah dari lebih 20 kali saya ke sana, baru sekali ini bisa saya sholat di Masjid Abu Bakar. Jadi Masjid Abu Bakar itu kecil saja, separuh masjid kita ini, separuh ini lah paling, itu pun paling besar, tak sampai separuh atau tidak. Tapi baru masuk, Pak, mohon maaf, saya masuk itu suhu lagi di angka 46 derajat Celcius. Hanya ada satu pendingin kecil, tapi suasana masjid itu sejuk. Padahal pendingin itu kecil ya, tapi sejuk. Nah, saya
satu-satunya kekayaan terakhirnya Abu Bakar, itu pun juga diwakafkan. Inilah masjid di samping masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal semasa hidup Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah menginfakkan seluruh harta. Hingga Nabi bertanya, kalau kau kasih semuanya kepada aku, kata Nabi, untuk istrimu, untuk anakmu apa? Ya Abu Bakar As-Siddiq, aku tinggalkan untuk mereka dua harta yang paling tinggi nilainya ya Rasul. Apa itu kata Nabi? Aku tinggalkan buat mereka Allah wa anta ya Rasulullah. Aku tinggalkan buat istriku, buat anak-anakku Allah dan engkau wahai Rasulullah. Masya Allah. Awak kalau biasa memberi uang kadang-kadang mandang bini awak. Uang ke uang, uang ke uang katanya. Coba. Ibu dan bapak rahimahullah. Selain zakat, wadau mardakum bisadaqah, obatilah penyakitmu kata Nabi dengan cara bersedekah. Saya ngaji ini bukan bapak di salah satu masjid di Temen Raya. Selesai mengaji datanglah seorang bapak-bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ini sebutnya namanya. Saya ini Pak Ustaz, kata beliau, mantan kepala dinas. Disebutkannya nama dinasnya. Kaji Pak Ustaz ini pernah saya dengarkan sekian waktu yang dulu. Ketika itu Pak Ustaz saya terpuruk. Kenapa Pak Haji? Saya mengalami 3 penyakit. Yang penyakit ini Pak Ustaz entah kemana dan entah sudah berapa banyak rumah sakit dan dokter saya tempuh, tak sembuh-sembuh. Pertama saya kena jantung Pak Ustaz. Yang kedua saya kena penyakit mah saya itu akut sekali. Yang ketiga, kalau saya tak salah GERD. Jadi beliau juga kena GERD. Ibu dan bapak rahimahumullah. Saya dapatlah pengajian ini Pak Ustaz waktu itu subuh. Jadi mulai hari itu Pak Ustaz saya coba mengamalkan. Karena saya tak tahu lagi entah kemana lagi tempat berobat. Kebetulan saya sudah pensiun Pak Ustaz kata beliau. Maka kemudian berapa gaji pensiun itu Pak Ustaz? Saya terima di awal bulan. Lalu saya bagi 3. Jadi pensiunnya bagi 3. 2/3 saya simpan untuk menjadi biaya hidup, sedangkan 1/3-nya Pak Ustaz saya bagi sebanyak hari. Begitu tiap bulan. Jadi kalau hari 28 baginya 28, kalau hari 31 baginya 31. Nah, saya selalu bawa subuh hari Pak Ustaz. Nah, itulah tempatnya Pak Ustaz. Ada kotak besi. Ada kotak tempat infak besi. Itu pun nama dekat masjid. Saya tak ingat lagi Pak Ustaz, entah sudah berapa lama saya memulai itu. Yang jelas ketika saya dapat gaji itu langsung saya amalkan. 1/3 gaji pensiun saya itu setiap hari saya hantar ke masjid subuh. Kenapa subuh? Karena memang kan ada doa malaikat. Orang yang suka, orang yang bersedekah di pagi hari itu didoakan oleh malaikat agar tumbuh, tambah dan berkembang harta. Orang yang tidak mau berzakat, bersedekah itu yang pelit itu didoakan oleh malaikat hancur hartanya. Maka Pak Ustaz tidak tahu saya lagi Pak Ustaz. Mulai saat itu Pak Ustaz saya tak pedulikan sakit saya ini. Saya tak lagi ke rumah sakit. Kata beliau. Tiba-tiba orang gotong royong Pak Ustaz saya ikut. Biasanya habis itu saya lelah, terasa lelahnya badan. Tapi alhamdulillah sekarang tak lagi Pak Ustaz. Akhirnya ketika orang berumroh saya berumroh, orang berhaji saya berhaji, orang ke tempat sawitnya saya pun ke tempat sawit saya Pak Ustaz. Dan ketika saya cek Pak Ustaz, semuanya baik. Jadi tak tahu saya tak kapan sembuhnya. Jadi kalau sudah penyakit itu tak ada obatnya. Coba mulai dengan terapi sedekah. Terapi sedekah. Karena setiap satu sedekah itu mengelakkan 2 musibah. Nah, kata Nabi SAW, "Wada'u mardakum bis-shadaqah." Obatilah penyakitmu dengan cara bersedekah. Nah, yang ketiga, wa'iddu lil bala'i ad-du'a. Hadapilah segala malapetaka bala hidup dengan cara ad-du'a, doa.
Doa ini Pak, satu-satunya cara selain sabar. Jadi kekuatan kaum muslimin itu hanya dua saja. Doa dan sabar, doa dan sabar, doa dan sabar. Dalam Al-Quran itu dikatakan ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apa sebetulnya sholat? Sholat itu kalau secara bahasa as-sholatu ai ad-doa. Sholat itu arti secara bahasanya adalah doa. Jadi seminim-minimnya pertolongan yang kita harap kepada Allah, kita minta lewatkan melalui doa. Tolonglah ya Allah. Kayak macam Pak saya meninggalkan rumah itu, paling tidak Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita ini tidak bisa memperkirakan hidup akan begini, begitu, begini, begitu. Banyak rencana itu tak seperti yang kita dapatkan. Pekerjaan kita ini jalani hidup, ya kan? Jalani seperti yang kita bisa jalani. Jangan terlalu banyak memikirkan resiko. Ibu dan bapak rahimakumullah, karena sebetulnya resiko itu bisikan syaitan. Orang Islam ini Pak, tak sedikit yang terlalu banyak memikirkan resiko. Apalagi kalau menghadapi hidup. Yalah kalau begini, andaikan begini, andaikan begini. Andai itu bisikan. Orang beriman itu kalau sudah melangkah itu bismillah. Kita ini hanya wajib berniat baik di pangkal, berdoa di awal langkah, ikhtiar di pangkal perjalanan, kemudian bertawakal di akhir perjalanan. Ada dia baik. Yang banyak betul mikir-mikir. Ikut saking banyak memikirkan tidak jadi babuik kan? Jadi jangan terlalu banyak memikirkan. Orang Islam ini Bunda Bapak rahimakumullah tak sedikit nak membuka usaha kecil-kecilan saja itu memikirkan minta ampun. Kalau kita tanya sudah ada rencana membuat usaha, itu kalau ditanya Pak Ustaz Allah mau berencana. Bila kan dimulai juga Pak Ustaz. Jadi rencana lah mau eksekusi dah ada. Kenapa demikian? Terlalu banyak mikir. Makanya orang pintar tidak semuanya berhasil dalam usaha. Kenapa banyak orang-orang pintar tidak berhasil dalam usaha? Orang pintar itu mikirnya lebih panjang daripada usahanya. Jadi kalau usaha itu, kalau sudah berniat baik, diawali doa dan langkah yang baik, sudah semaksimal kita berikhtiar, selebihnya itu milik Allah. Doa. Makanya kalau membuka toko itu jangan lupa berdoa. Membuka usaha itu jangan lupa berdoa. Saya tadi diminta memberikan tausiah kepada pengusaha-pengusaha ibu dan bapak rahimahullah ba'da zuhur. Saya sampaikan kepada beliau-beliau, apa yang paling sering menghambat kita dalam usaha? Cuma satu. Apa itu? Kita ini tidak bulat keyakinan hati kita kepada Allah. Hati kita itu sering tak bulat keyakinannya kepada Allah. Ucapan bulat, perbuatannya tak bulat. Kita harus yakin kepada Allah, tapi dia tak yakin. Makanya banyak orang ibu dan bapak rahimahumullah mau memulai hidup saja pakai tadi, awak dapat cupik-cupik makan jadilah. Itu menghina Allah Pak. Awak dapat untuk cupik-cupik makan jadilah. Itu menghina Allah. Allah itu terlalu kaya. Lalu ada yang protes, awak kok nggak bisa terlalu berharap berlebih-lebih Pak Ustaz. Pastikan dulu, doakah yang ketinggian atau harapankah yang kerendahan? Kita ini payah membedakan. Doa rupanya tidak tinggi, tapi harapan yang kerendahan. Pada cupik-cupik makan jadilah. Memang macam itu dia cupik-cupik makan, cupik-cupik makan. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala saja Pak Picayo
ya. Bayangkan manusia ini dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi khalifah. Allah Ta'ala saja percaya jawab. Paling tidak, mohon maaf, 500.000 sel lebih, paling tidak, bahkan jutaan makhluk-makhluk Allah dahulu waktu membuahi serindung telur yang kita taklukkan. Kita lah pemenang. Jadi Bapak Ibu ini juara semua nih. Nah, cuman walaupun begitu tidak boleh sombong. Itu pentingnya doa. Yang paling tidak, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berhasil kita bukan karena kita hebat, Allah yang membuat kita mudah. Kalau tidak berhasil, memang belum saatnya, coba lagi. Tidak boleh ada kalimat ngambo coba bos tak berhasil. Iko berarti takdir ambo. Bukan, berarti disuruh mencoba balik. Tapi doa ini tak boleh tinggal dalam hidup. Tak boleh tinggalkan doa. Kalau kita masih berdoa, dia punya Bapak menunjukkan kita ini masih bertuhan. Kalau kita masih berdoa itu menunjukkan kita ini hamba. Kalau kita masih berdoa itu menunjukkan kalau kita ini makhluk. Kalau kita masih berdoa itu menunjukkan kalau kita lemah, kita butuh zat yang kokoh, yang kuat, yang abadi, yang kekal. Maka kita butuh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka berdoa jangan tinggal-tinggal. Yang berdoa itu tidak hanya menampung. Kita kadang-kadang mohon maaf tertipu dalam makna tanda kutip ini. Seolah-olah berdoa itu hanya tangan tertampung saya. Tidak apa. Itu berdoa pada sholat. Berdoa ini siapa hari sambil berjalan, sambil bawa mobil, sambil bawa motor. Saya doa terpanjang saya Pak mobil atas kendaraan. Mulai saya memundurkan mobil itu ataupun menjalankan mobil itu, doa sudah mulai terucapkan. Paling tidak sampai ke pasar pagi itu berhenti doa. Mulai lagi depan bagus salam doa di perumahan tinggi sepatu, mulai doa. Semua dibaca sampai paling tidak di pasar pagi hari ini. Semua doa kita ucapkan. Mengapa mesti dalam perjalanan? Karena salah satu doa yang paling afdal, yang paling mustajabah adalah doa seorang musafir. Orang menyakiti kita, naikkan doa. Jangan doakan orang itu buruk-buruk. Doakan kita naik. Doa kita naikkan. Orang menyakiti kita, orang menzalimi kita, doa saja, ya Allah, jadikan anakku anak yang saleh. Kenapa demikian? Karena salah satu doa yang paling mustajabah, doa siapa? Orang teraniaya. Sedang haji, berdoa. Kenapa sedang haji mesti berdoa? Karena salah satu doa yang paling hebat adalah doa orang yang hajinya maaf. Kita ini kan orang tua semua. Doa anak dan orang tua itu beda. Doa anak itu ada batas. Doa orang tua itu laisa hijab. Makanya mendoakan anak itu jangan pernah ada hadas. Seburuk apapun perangai anak, Pak, sekali anak tetap anak. Kita ini kan tak ditakdirkan punya anak-anak Ismail alaihissalam kan. Kita kan tak ditakdirkan punya anak-anak Ishak alaihissalam kan. Kita ini ditakdirkan punya anak, ya seperti anak-anak di rumah itu lah. Nggak bisa dibandingkan. Coba tengok adikmu, nggak bisa Pak. Pohon kayu di hutan itu nggak sama tinggi dia. Disitulah kepiawaian seorang ayah, seorang ibu di balik itu. Disitulah kekuatan sebuah doa. Anak yang berbakti hari ini belum tentu lama bersama kita. Bisa saja anak preman di malam ini, tak bisa kita menghembuskan nafas terakhir. Dialah yang menjadi penyelenggara jenazah kita. Kita tahu hidup ini. Maka dengan anak ini jangan pernah ada hadas. Semarah-marah apapun kita,
Yang marah itu mulut, hati tak marah. Ini jangan sampai ayah menggendam sama anak. Yang marah itu mulut, yang sakit itu kepala. Kalau bukan kanak-kanak, Ustaz nyomat tampak, mulut saja. Tapi hati tidak. Hati itu keluarnya ya Allah, binalah anakku. Yang apa lah habis silih awak. Habis silih awak menghadapinya lah. Dan kalau dia silih awaknya, gurunya mengeluh. Sama dengan seorang bapak. Bapak ni Pak, ini saya berangkat umroh kemarin. Tak tahu saya lagi Ustaz. Kalau lama-lama anakku sama aku mau pijak-pijaknya Pak Ustaz. Kata ayahnya ni. Jadi Pak, macam mana? Ambuan tak anakku ke Tanjung Pinang Pak Ustaz. Bukan ke rumah keluarganya, ke rumah kawannya. Ke rumah kawannya, kok sampai lamanya sama Ambo Pak Ustaz, entahlah. Ambo hantar ke rumah kawan Ambo Pak Ustaz ke Tanjung Pinang. Sampai rumah kawan itu, iko anak Ambo, yang kini iko anak wak Ambo. Lah minta ampun deh. Kalau kalian tampar-tampar. Yang penting wak didiknya, kebetulan kawan itu kepala sekolah. Saya serahkan bulat-bulat anak ini, macam mana maunya dirimu. Tapi setiap malam aku tak pernah berhenti berdoa. Malam bulan tak aku tengok-tengok je Pak Ustaz. Suatu kali tak tahan aku menahan rindu Pak Ustaz. Saya mau ke situ. Saya merinding menceritakan. Merinding. Apa yang terjadi? Tak pernah anak itu memegang tangan saya Pak Ustaz. Ketika nampak saya menangis dia Ustaz, dipeluknya saya Ustaz, diciumnya saya Ustaz. Caranya Allah menghadap-hadapkan anak kita kan tak sama. Ada anak tu lembut sedari kecil. Ada anak tu soleh sedari kecil. Ada pula anak tu sikit kecil awak sabaleh kecil. Awak lebih masuk. Akan dipanggilkan tu ayah anda. Tapi itulah dia. Tapi orang tua tu tak boleh berputus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Doakan terus. Kok dapat apa mendoa tu di tengah malam dan tak ada satu pun orang yang nampak. Saya boleh membuktikan betul ketika anak gadis saya sakit. Jadi anak gadis saya itu divonis oleh dokter, beliau ini kena penyakit kista sepanjang 20 cm. Umurnya baru waktu itu 15 tahun nak ke 16 tahun. Saya dengar pula kemudian dokter mengatakan ini salah satu sel indung telurnya atau rahimnya mesti diangkat. Wow, menggigil saya mendengar. Anak gadis. Ingat saya hadis. Ingat saya hadis. Kalau ilmu dokter itulah ada. Dan katanya mesti cepat diangkat karena dia akan terus besar. Apa yang saya lakukan? Tak tahu saya lagi. Di sini dek, ya bi, sini abi pegang perut dia. Saya sentuhkan tangan dek saya ni ke perut dia. Ya Rabb, tangan ini yang mencarikan nafkah untuknya. Saya pegang. Ya Rabb, jadikan tangan ini pengobat. Sembuhkan ya Allah, sembuhkan, 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 sembuhkan. Itu namanya Pak, mengecek hati ya Allah. Tak ada lagi lain. Saya yakin Bapak Ibu ini menghadapi persoalan berbeda-beda. Adojo kerajo, adojo anak, adojo istri, adojo suami, macam-macam masalah kita. Maka kekuatan kita doa. Tiba-tiba Pak, saya pergi silaturahim ke rumah salah satu mualaf Cina, ketemu dengan dokter Diana. Ustaz, ini yang ahlinya ini dokter Amrul ini. Ahli dokter Amrul.
Jadi bagaimana saya supaya bisa ketemu dokter Amru? Urusan saya Ustaz. Yang penting anak Ustaz bawa ke rumah sakit. Nggak pula keluar paskes. Nggak keluar paskes. Rumah sakit yang pertama hanya 8 juta mau menanggung. Sisanya mesti ditanggung pribadi. Tak ada masalah. Yang penting anak ini diproses. Ibu dan bapak singkat cerita. Dokter Amru itu hanya pakai tali aja. Oh ini 20 cm. Tak bisa laparoskopi, mesti operasi besar. Dia operasi besar, Pak. Tak bisa pula masuk anak. Tak bisa masuk anak. Rupanya kalau anak ini sakit, apalagi seperti itu kondisinya, ujian kepada kita juga luar biasa. Tapi mulut kita itu hanya satu. Sembuhkan ya Allah, sembuhkan. Doa saya cuma 2 saja. Ya Rabb, mudahkan anak ini. Karena saya tak tahan ditusuk-tusuk, tak juga mau masuk alat itu. Mudahkan anakku, supaya tak ada mau sakit. Yang kedua, saya sampaikan kepada Allah, ya Rabb, berikanlah anakku sebagai perempuan. Karena rezeki terbesar perempuan itu kan rahim. Betul nggak, Bapak Ibu? Rezeki terbesar perempuan itu kan rahim. Ya Rabb, berikan dia sebagai perempuan. Rasanya ya Rabb, hamba sudah hati-hati. Seamatan hamba ya Rabb, tidak pernah anaknya makan uang haram. Jaga ya Rabb. Jawab pun mengecek depan. Tak tahu dek doa-doa bersusun-susun tu. Kita sampaikan saja kepada Allah. Selesai operasi itu Pak. Selesai operasi dia keluar anak ini dalam proses penyembuhannya. 8 hari kemudian saya dipanggil oleh dokter, suruh menghadap. Setelah menghadap, apa katanya? Ustaz, alhamdulillah anak Ustaz sudah kita operasi dan kita memang tidak mau laparoskopi. Kenapa demikian dok? Karena saya ingin memastikan rahimnya, Masya Allah. Dan rahim anak Ustaz baik serindung telur kanan maupun kiri aman dua-duanya. Oh, Masya Allah. Yang membuat aman itu bukan abinya. Maaf, yang membuat aman itu bukan dokternya. Siapa yang membuat aman? Allah. Dan seorang hamba itu mesti meyakini itu sebulat-bulatnya keyakinan. Awak Pak percaya sudah, yakin kurang. Itulah masalah manusia. Banyak manusia itu percaya dan yakin tidak. Bulatkan keyakinan. Tapi yang membuat saya lebih terpelanjang adalah, jadi Pak Ustaz, kami sudah mencari sekolah pengganti. Karena kata dokter, bahkan kata dokter Diana sendiri, kalau operasi besar ini Pak Ustaz paling tidak 3 bulan. Apa kata dokter Abdul itu? Anak Pak Ustaz boleh balik ke pondok. Balik ke pondok macam mana nih dok? Anak Pak Ustaz ini boleh balik pondok. Ini operasi besar dok. Apa kata beliau? Yang mengoperasi siapa? Dokter. Nah, saya yang mengatakan anak Pak Ustaz boleh balik pondok. Itu Pak lebih kurang 8 hari setelah operasi. Operasi besar. Siapa yang menyembuhkan itu? Ada lagi selain Allah? Obat itu hanyalah cara. Dokter itu hanyalah media. Betul nggak Ibu? Jadi awakku berdoa, kau ditanggung-tanggung. Maka sebaik-baik doa itu diawali dulu bulat hati, bulat keyakinan. Tapi kalau awak saja nak bulat hati kepada Allah, nak bulat keyakinan kepada Allah, macam mana awak nakkan meminta kepada Allah? Ya Allah, kok dapet ya Allah, kok dapet? Meminta kepada Allah itu sungguh-sungguh yakin Allah itu maha segala-galanya. Makanya kata orang-orang tasawuf itu, jangan kau katakan kepada Allah engkau punya masalah yang besar, tapi
tapi katakan kepada masalahmu, engkau punya Allah yang maha besar. Bahkan kalau pada doa itu kan acok mengadu kepada Allah seolah-olah masalah gak ada mana. Ya Rabb, gak tahan gak boleh ya Allah, memang barik masalahku. Itu dikecekkan kepada Allah Ta'ala, tersinggung Allah Ta'ala. Awak pun mengadu kepada Allah, menunjukkan kepada masalah, hei masalah, engkau tak seberapa, karena aku punya Allah. Makanya Bapak Ibu kalau bisa baca buku paling laris di Turki, judul bukunya sudah dibahasa Indonesia kan, Allah ada masalah tiada. Di bukunya warna putih, Pak, laris sekali itu di Turki. Allah ada masalah tiada. Ini maknanya bukan mengatakan Allah tak ada nih. Artinya bila Allah itu hadir di dalam jiwa, maka masalah itu tiada. Makanya kalau kita baca di buku motivasi Hikmah dari Seberang, ada buku laris Pak. Bukunya berjudul Hikmah dari Seberang. Garam itu asin apa tidak asin? Maka jawabannya adalah garam itu bisa asin, bisa tidak asin. Tidak otomatis garam itu asin. Kapan garam itu asin? Garam itu asin bila air yang menampungnya sedikit. Tapi garam itu sungguh tidak asin kalau air yang menampungnya banyak. Contoh, 1 sendok garam dimasukkan ke dalam gelas ini, itu air yang 1 gelasnya asin. Tapi 1 fuso garam dicampakkan ke Danau Toba, maka Danau Toba tidak akan asin. Berarti masalah itu berat dan tidak beratnya bukan tergantung masalah. Nggak ada masalah yang berat. Yang berat itu adalah karena kecilnya hati penampung masalah. Jadi yang harus diperlapang itu, apanya? Hati. Ya, masalah tak bisa dikecilkan. Kan orang bilang masalah nang gadang wak pakai nggak bisa Pak. Ini udah gadang masalah kok. Pakai rokok balik macam mana dipakai tek? Yang harus dipelapang kau Pak? Hati yang menampung masalah. Jadi kalau hati penampung masalah itu dipagadang, maka masalah sagadang apapun terasa oke. Maka luaskanlah hati. Maka sabar itu jangan dibatasi. Maka dulu kalimat sabar oleh Allah Ta'ala daripada sholat, bisabri wassalati, sabar. Makanya orang beriman itu tidak bertepi sabar. Jadi kalau ada orang beriman mengatakan, awak kok tidak nabi Ustaz, sabar kok ada batihnya. Sabar itu tidak ada batih Pak. Makanya satu-satunya pahala yang tidak bertepi itu adalah sabar. Kalau sabar itu ada batih, tidak sabar namanya sabarudin atau sabariyah. Jadi tak boleh ada sabar, ada berbatas sabar itu. Sabar itulah yang membuat masalah besar terasa kecil. Kekuatannya adalah doa. Doa itu pangkalnya yakin. Makanya aku kata Allah tergantung prasangka hamba. Itulah dapat disampaikan di mudah Bapak. Mudah-mudahan ada manfaat, ada